Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Fokus untuk Berbelas Kasih, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 36 dan 37. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke sana bersama Yakobus dan Yohanes. Saat itu, ibu mertua Simon sedang terbaring karena demam. Keadaan ini segera disampaikan kepada Yesus. Ia pun mendatangi sang ibu, lalu memegang tangannya sambil membangunkannya, dan lenyaplah demamnya. Kemudian ibu mertua Simon melayani mereka. Menjelang malam, setelah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara-saudari terkasih, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus menyatakan tujuan hidupnya dengan jelas, yaitu memberitakan Injil, yang artinya ialah kabar baik mengenai kerajaan Allah dan keselamatan dari Allah. Cara Yesus memberitakan Injil tidak hanya melalui pengajaran di bait-bait Allah, melainkan juga melalui kunjungan ke rumah penduduk di berbagai kota, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Secara kontinu, ia bepergian ke berbagai tempat agar kerajaan Allah dan keselamatan dari Allah dapat diterima oleh semua. Bagaimana kita dapat mengikuti langkah hidup Yesus yang memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, pertama-tama, baiklah kita bertanya dulu ke dalam diri sendiri, seberapa jauh saya sudah sungguh-sungguh memahami Injil atau kabar baik yang hendak saya beritakan? Apakah sebatas pengetahuan dan keyakinan? Ataukah juga sampai pada tindakan nyata mengimplementasikannya? Kebanyakan orang ingin menjadi baik, namun belum sepenuhnya berhasil mempraktekkan hidup baik
meski sudah merasa sebagai orang baik. Kondisi ini serupa dengan orang Farisi yang merasa dirinya lebih baik daripada kebanyakan orang. Kondisi batin inilah yang dikritik oleh Yesus. Firman hari ini menunjukkan teladan hidup Yesus yang berkebalikan dengan kebiasaan hidup orang Farisi. Alih-alih memandang hina orang lain, Yesus justru melayani mereka yang dianggap hina. Ia juga tidak meninggikan diri atas penyembuhan yang berhasil dilakukannya. Semua pujian dikembalikan untuk Allah yang berkuasa. Bagaimana Yesus bisa sedalam itu memahami dan mempraktekkan Injil yang diberitakannya? Apa yang membedakan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang juga berupaya memahami ajaran kebaikan dan juga sudah berusaha untuk menerapkannya? Saudara-saudari terkasih, satu kata menjadi pembeda, yaitu belas kasih. Yesus tidak sibuk dengan aneka aturan dan penghakiman berdasarkan aturan. Ia fokus berbelas kasih pun kepada mereka yang hina. Yesus berbelas kasih seperti Allah yang berbelas kasih. Demikianlah kerajaan dan keselamatan dari Allah diwartakan. Kita pun dapat meneladani Yesus mewartakan kabar baik dengan cara hidup berbelas kasih. Kemarin firman Tuhan telah mengajak kita untuk berusaha di dalam keseharian dengan dasar kasih, yaitu dengan berhenti menghakimi kenyataan yang dihadapi dengan standar penilaian manusiawi, serta mulai peka menampak inti kebutuhan di balik kenyataan, lalu menyikapinya dengan tindakan berbelas kasih. Hari ini firman kembali mengajak kita untuk fokus berbelas kasih. Bagaimana caranya? Fokus dapat kita asah dengan latihan diam sekedar menikmati nafas panjang, seperti Yesus yang memelihara kebiasaan hening setiap dini hari sebelum mulai bergiat. Kita dapat hening 30 menit di awal dan akhir hari, pun jeda 5 menit antar aktivitas. Maukah saya menjaga fokus untuk berbelas kasih dengan latihan hening tiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu yang berbelas kasih. Meski kami sudah mengetahui itu, namun kami belum mampu mempraktekannya setiap waktu. Kami masih sering sibuk bergiat mengejar standar manusiawi. Kami juga sering menghakimi diri dan sesama. Bahkan rahmat kejadian yang Kau berikan ketika itu tidak sesuai keinginan kami. Bimbing kami untuk berhenti, diam, dan hening. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.